Kami minta rekan-rekan berikan kawan-kawan. Saya tidak mau ada yang dipinjamkan semua berada di belakang motor. Ayo kawan-kawan, yuk, mari kita kawan-kawan. Saya bersatu tidak ada yang terpecah belah. Oke? Kita bisa menjikat, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saudara sekalian apa kabar? Aduh, pagi tadi jam 11-an lewat ya, 12 kurang. Kita dapat kabar bagus dari DPR ya, bahwa Komisi 2 yang rapat dengar pendapat dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, sudah menyepakati dan mengesahkan PKPU baru, peraturan KPU baru tentang pilkada, tentang dua hal yang semuanya merujuk kepada putusan MK. Putusan MK adalah memotong batas ambang batas threshold dari 20% menjadi 7,5% PKS. Orang bilang, least jahil banget sih, nyinggung-nyinggung PKS. Bukan, saya nggak jahil. Saya justru sayang sama PKS dengan harapan bahwa PKS akan kembali ya. Nggak harus mengusung Anies, enggak. Saya hanya berharap PKS keluar dari lubang comberan Kim Plus itu ya. Mau ngusung siapa, silakan aja. Mau kembali ke Anies ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting keluar dari comberan itu ya. Karena sudah mencukupi. Karena kemarin kan kalian kan meninggalkan Anies, dalihnya Anies tidak berhasil ya, gagal menambahkan 4 kursi supaya kalian bisa maju kan begitu kan. Walaupun dalam voice note-nya Anies membantah, kemudian dibantah lagi oleh voice note yang beredar juga dari Khairuddin ya, Ketua PW PKS Jakarta. Oke, kita nggak bahas itu ya. Termasuk yang kedua yang tidak kalah penting dan dahsyatnya adalah PKPU tetap merujuk kepada putusan MK tentang usia, yaitu 30 tahun untuk gubernur provinsi ya, pada saat penetapan calon, bukan pada saat pelantikan. Menarik sekali. Nah, ini saya kira kita harus sepakat, ya lah saya maksanya harus sepakat, ini adalah buah ya perjuangan yang Allah berikan pertolongan ya, karena saya tetap yakin ini tetap campur tangan Allah yang memberikan pertolongan ya, paling sedikit dengan menggerakkan hati para begundal, para budak kepentingan keluarga Solo untuk sedikit melihat fakta di lapangan bahwa rakyat sangat marah ya. Kalau kalian tetap ngayal juga ya nggak tahu apa akan jadi berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal perjuangan tanggal 22 Agustus kemarin, saya punya cerita bagus ya dari sumber aslinya, sumber yang bersangkutan, bagaimana pintu gerbang di belakang DPR jebol, pintu depan, pagar depan juga jebol. Tapi yang menarik adalah kisah di balik ini ya. Pada akhirnya anak-anak, mahasiswa, buruh, STM masuk juga. Cuman ada cerita menarik dari Ida Kusdianti ya. Presidium ARM Aliansi Rakyat Menggugat yang berkali-kali hampir tiap pekan sebelumnya itu mengaspal istri mereka ya. Mengaspal itu buat mereka adalah aksi unjuk rasa di jalanan, dan salah satu lokasi favorit mereka adalah perapatan Sarinah Tamrin. Nah, Ida kepada saya bercerita bagaimana dia, tanda kutip istilah saya, mempelopori anak-anak supaya masuk menerobos ke dalam komplek gedung DPR MPR. Saudara sekalian, di ujung telepon sudah ada Ida N. Kusdianti yang tadi kita obrolin secara singkat, mama dengan temannya Menu, yang melopori para mahasiswa untuk aksi massa di depan DPR pada tanggal Kamis kemarin ya, 22 ya Agustus. Melopori masuk duluan, baru yang lain ikut masuk juga. Ida, gimana coba? Pertama, kabar kamu gimana? Kamu kan sempat pingsan jatuh kemarin, sekarang gimana? Alhamdulillah sudah baik, kan tinggal biru-birunya aja nih. Oh, luka-lukanya kenapa itu? Biru-biru kenapa tuh? Lebamnya kenapa?
sama jatuh kan beberapa Mbak Rita jatuh, Mbak Menuk juga jatuh sih. Oh, kalian Ada bertiga. jatuh emang. Tapi yang mulai betul kalian berdua ya sama menu itu ya. Ya, betul. Oke, gimana ceritanya masuk begitu pagar jebol? Kamu sebagai perempuan yang gahar nggak tahan melihat pintu melongo kok orang pada nggak masuk gitu. Gimana? Ya itu dia kan Pur udah pulang kan pulang ya bergeser kan, jadi tempat pagar utama itu ditempati mahasiswa. Nah yang tadinya mahasiswa itu kosong ditempatin dinaikin sama anak-anak STM merempelin besi. Jadi mereka kira-kira jam berapa tuh? Jam 2, jam 13 kan, jam 13 sampai jam 2, jam 14 pokoknya ya sekitar jam 13 jam 14. Nah itu kan dipretelin tuh, pagar itu tidak dirobohkan yang di depan, dipretelin yang pagar gerbangnya ya. Nah udah kayak gitu yang di sebelahnya pagarnya itu yang ada temboknya yang setengah tembok kan digoyang. Jadi yang dihancurin duluan itu temboknya, jadi si pagar itu langsung dibruk gitu. Nah itu anak-anak memang masuk tapi dipukul mundur sama aparat yang pakai tameng itu loh. Di bawah kan udah banyak yang pakai tameng, mereka mundur lagi gitu lah. Udah kayak itu maju lagi, mundur lagi. Nah setelah mundur lagi mereka nggak mau masuk. Terus Mak, ngapain ada jeda waktu kurang lebih 15 menitan lah ya. Itu sih pas pagar kosong itu nggak ada yang berat. Nah saya teriak, nah, kok ini udah dikasih jalan, pagar udah kebuka, kenapa nggak masuk gitu? Itu kan mahasiswa banget ya, malah pada orasi gitu loh. Terus ada yang awas provokator. Terus saya masuk lah sama Mbak Menuk sama teman-teman juga sebagian. Saya bilang gini, Kamu ngobrol sama menu. Berani nggak kita masuk gitu? iya. Aku udah bilang gini, saya udah bilang gini, Mbak, itu pagar kosong loh, nggak ada yang masuk loh, kata. Berani nggak masuk? Ayo, tapi ini ada beton, bukan dari sini lewatnya, tapi nyamping gitu kan. Terus, nah nyamping masuk situlah. Nah di atas si tembok pagar, memang ada anak-anak, masih teriak-teriak. Kita harus koordinasi, minta perwakilan. Saya teriak, kalau minta perwakilan nggak akan mau. Kalau mau masuk semua, nggak ada itu yang namanya perwakilan. Nah, kayak gini kondisinya gitu loh. Kalau mau masuk semua gitu kan, semua pada lihat ya. Udah gitu, kenapa mau masuk itu kesempatan udah bagus loh, udah ada lubangnya buat masuk, tapi nggak mau masuk. Apa harus mama duluan yang masuk? Nah dari situ ya bu ibu duluan bu yang masuk yang masuk. Jadi saya kata saya nggak berani gitu. Saya maju lah sama Mbak ke pinggir ke pas di yang pakai jebol itu kan. Udah kayak gitu memang di bawah itu banyak aparat, itu sudah ada masih satu lapis sih masih satu lapis. Saya berani deh menawar lama ya kelamaan waktu gitu namanya biasanya cepet gitu mas. Saya loncat terus disusul Mbak Menuk, udah gitu disusul sama yang lain ada beberapa. Nah dari situ belum masuk nih, yang masuk cuma media, jadi belum mau masuk. Anak-anak mungkin ada rasa takut kali. Nah udah kayak gitu kata saya masuk, saya biar sedikit orasi gantian gitu. Terus udah satu lapis nih, terus kata aparat keluar bu, nggak mau kata. Terus saya bilang gini, kalian yang mau berjuang kawan, kita di sini memperjuangkan kalian gitu. Kalau kalian nggak mau diperjuangkan ya sudah gitu. Udah situ tambah tuh lapis. Yang kamu bilang kalian itu siapa? Polisi? Ya. Bukan ke anak-anak karena memang mereka nggak mau masuk. Nah, mana ya? Saya ada di bawah tuh bareng barisan polisi, depan polisi yang berjajar itu sama Mbak Menuk gitu. Bisa coba Keluar, saya nggak mau keluar. Ibu keluar nggak mau. Tambah tuh jadi 2 lapis sama 3 lapis. Polisi ya? Nyuruh keluar polisi? Ya, nyuruh keluar polisi. Dari belakang ada yang ngomandoin. Maju 1 langkah. Kata ini udah berjajar. Rapet banget itu aparat. Kata Mbak Menuk bilang, mundur, enggak, gitu. Jadi hadap kanan, jadi balik kanan ya. Jadi muka saya dan sama muka aparat itu hadap-hadapan cuma di tameng. Kita bikin gandengan tangan itu mau bikin pagar betis dari sananya, cuma saya emak-emak ya. Udah 1 langkah maju, kita dorong lagi, gitu kan. Dari belakang 1 langkah
Tubruk udah beberapa langkah, kaki seret, yang nyoek, nggak apa namanya sih, ada yang ngait. Jatuh. Dari situ saya jatuh karena saya pegangan sama memeluk, ya ikutan jatuh. Dari situ baru rame tuh, ada yang teriak, lo berani sama ibu-ibu kecolek satu, lo mati katanya. Nggak tahu itu siapa, saya yang bilang. Ini sama si dengar. Jadi dari situ tuh mulai tuh mahasiswa pada masuk, anak STM pada masuk. Saya dievakuasi ke pinggir. Dari pinggir tuh ada aparat kan mau ngambil. Teman-teman saya nggak mau, jangan. Enggak, saya nggak percaya kamu katanya, saya nggak percaya aparat gitu kan. Pas udah siuman kan, emang itu udah agak siuman kan, udah agak enak kan gitu. Mbak gimana? Nggak mau Pak, saya nggak mau dibawa, saya masih kuat. Kalau misalnya saya dibawa ke sana, saya diapa-apain, saya matai, mau tanggung jawab ya kan gitu. Jadi itu ada dari aparat, ada yang PMI itu mau bawa saya pakai belangkar, tapi saya nggak mau. Ya rame, saya sampai situ nggak lama tuh STM pada anak mahasiswa masuk, ada yang digeret lagi jadi kami kaki 4 orang ya, 1 orang sama 4 aparat, jadi kaki pegang satu, tangan satu, salah satu itu yang kayaknya viral di video ada itu tuh dari lagi masuk tuh, mak tuh lari itu nyemalamin itu sampai mereka bilang, tolongin saya, sayangnya mereka udah kebawa ke dalam gitu. Jadi sebetulnya sayang sekali ya kata Ida tadi ya, saudara kalian, teman-teman penonton Bang Ini Channel, seandainya yang masuk itu serentak dan jumlahnya masif, mungkin ratusan bahkan ribuan, mungkin ceritanya akan beda Ida ya. Karena kalau kita baca berita kan hari ini kira-kira 301 orang yang ditangkap oleh polisi, itu yang resminya aja, mau atau yang resmi kita nggak tahu gitu kan. Akan beda kan, bawa 5 orang 10 orang melawan dengan ratusan ribuan orang kan pasti kan beda ceritanya Ida ya. Beda, sedangkan di belakang aja udah jebol kan itu pagar belakang itu sama IPB sakti gitu, kenapa masuk gitu loh. Kata saya ini kenapa udah dikasih jalan sama anak STM, itu anak STM loh, saya salut banget ya, itu anak STM udah dikasih jalan, mungkin udah nih gue kasih jalan mau masuk gitu loh, tapi kenapa nggak mau masuk gitu. Makanya ya udah, misalnya mak duluan yang masuk, ayo mak duluan yang masuk, ya udah. Jadi emang kemarin jadi ya kalau misalnya mau disebut mak provokator ya itu ya terserah lah ya. Oke. Sama Mbak Nuk itu cuma buat ayolah semangatin kami itu ngawal kalian gitu loh, itu aja. Oke, bagus ceritanya, mudah-mudahan menginspirasi dan bisa menjadi bahan evaluasi teman-teman mahasiswa dalam melakukan aksi ke depan. Begitu Ida, makasih banyak ya, sehat-sehat terus ya, jaga diri ya. Ya siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, Ida ini kalau dengan menu ya, dan tentu saja dengan teman-teman yang lainnya, tadi dicerita bagaimana dia merasa gemes ya. Ini pintu jalan sudah terbuka, kenapa pada nggak masuk gitu ya. Memang dilihat ada beberapa masuk, tapi disambut dengan tameng sebaris polisi, kemudian dipukul mundur, keluar, masuk lagi, dipukul mundur, keluar lagi, terus berhenti. Sampai Ida bilang, masuk buruan. Sampai tadi dia istilah dia, ibu aja duluan bu, gitu. Nah Ida ini memang luar biasa ya. Masya Allah, dia juga sampai disengkat deh ke bahasa Betawinya. Dia bilang dikait ya kakinya dan jatuh, kemudian dia pingsan. Dan cerita menariknya adalah ketika dia pingsan itu, dia dalam kondisi yang menjelang sadar, mau dibawa oleh petugas polisi untuk diobati lah gitu ya, kalau kita berhusnuzon ya, berpositif thinkingnya ya. Tapi Ida tidak mau, saya nggak mau gitu kan, kata dia kan, lucu seru kan ya. Bahkan ketika dari PMI pun datang dengan belangkar ya, dengan tandu, mau dibawa pun dia nggak mau. Kan kalau kalian bunuh saya, siapa yang mau tanggung jawab kan? Atau kalian mau tanggung jawab gitu kan? Nah ini ada saya sedikit cerita ketika saya di dalam penjara bersama Habib Rizik Syihab di rutan Bareskrim ya, Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Itu kami beda blok ya. Saya di blok Bidum, Habib ditempatkan di blok narkoba. Bukan berarti tentu saja Habib pakai narkoba, tapi itu pasti tidak. Tapi memang ada kebijakan dari pimpinan agar Habib melakukan pembinaan pada para tahanan narkoba. Dan memang Masya Allah, ya ketika Habib dalam itu
suasana dan kegiatan keagamaannya luar biasa. Habib sendiri setiap hari mengajar ya, dari mulai pada subuh ada kelas istilahnya, istilah saya ya, ada taklim ya, kemudian asar juga taklim. Sehari itu kalau nggak salah 3 kali, itu hampir setiap hari 7 hari dalam sepekan kalau nggak salah ya. Dan mereka tuh hormat sekali, karena saya beberapa kali dengan izin kepala rutan bertemu dengan Habib, ngobrol di kamarnya, luar biasa. Nah, yang saya mau cerita adalah ketika Habib sakit, prosedurnya dia akan dibawa ke rumah sakit Polri, Yulianti Saroso ya, Suroso apa Saroso gitu kan ya. Dia cerita sama saya nggak mau Pak Edi. Kenapa, Bib? Itu kan prosedur. Saya nggak mau, saya bilang sama mereka, saya nggak mau kalian bawa ke rumah sakit Polri. Nanti kalian mau bunuh, salah ngomong ceplas-ceplos saja ya. Kalian akan bunuh saya, nggak mau saya gitu ya. Dengan debat, tetap akhirnya nggak mau. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih ya. Dan itu beberapa kali Habib dirawat, benar-benar. Apapun yang terjadi saudara kalian, seperti pada podcast saya sebelum ini, bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada kita lewat PKPU yang berdasarkan pada putusan MK itu adalah kemenangan, mohon maaf, kecil ya, karena itu belum menuntaskan persoalan. Dan itu tidak menghentikan niat kita semua para pejuang kebenaran untuk mendesak pemerintah berikutnya, ya Prabowo, untuk menangkap dan mengadili, memenjarakan Jokowi karena dosa-dosanya selama berkuasa 10 tahun ya, telah menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat, menyusahkan rasa rakyat yang terus berkesinambungan ya, mengelola negara dengan ugal-ugalan semuanya sendiri, dan sebagainya. Tidak, terima kasih atas perjuangan kamu dengan Menu dan teman-teman ARM yang lainnya yang mempelopori masuk menerobos gedung kawasan DPR MPR yang kemudian diikuti oleh teman-teman mahasiswa, buruh, bahkan STM ya. Luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikan kamu semua. Jazakumullah khairan katsira ya, dan terus kita berjuang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Amin. Allahu Akbar. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.